Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Sutiotu Namo Buddhaya. Sebelum saya memaparkan sharing Dhamma pada malam hari ini, perkenankan saya, mungkin ada yang belum kenal, katanya tak kenal maka tak sayang. Nama saya dikenalnya dari Metawihara dulu dengan sebutan Aseng. Saya dibesarkan di kota tercinta Taigel, kalau saya bilang. Kalau orang menanyakan saya dari mana, dari Taigel, keren sedikit. Karena kebanyakan orang menanyakan saya kalau di manapun berada, teman-teman maupun bapak ibu yang lain di wihara-wihara lain, karena mungkin logat saya juga tidak menunjukkan orang Taigel. Taigel tahu ya? Tegal. Karena orang bule kalau mengucapkan seperti itu, ini sebagai penghantar supaya bapak ibu tidak tegang dalam mendengarkan saya sharing ya. Saya mohon untuk tidak tegang, tidak terlalu kaku, tapi saya berharap bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama kita memahami apa itu Dhamma yang sudah diberikan oleh Guru junjungan kita Buddha Gotama. Ya, mari kita bersama-sama bersikap anjali terlebih dahulu untuk menghormat Guru junjungan kita Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tidak di langit, di tengah lautan, di celah-celah gunung, atau dimanapun juga dapat ditemukan suatu tempat bagi seseorang untuk dapat menyembunyikan diri dari kematian. Dhammapada 128. Boleh nanti saya juga bisa berdiri ya, jadi supaya enggak monoton. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tentunya kita tahu yang namanya kematian. Wah, kelihatannya kadang serem ya judulnya ya. Padahal ya judul yang lain adalah menghadapi realita kehidupan. Nah, tidak banyak orang akan memahami dan mempunyai rasa takut seandainya kita bicara masalah kematian. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak memiliki rasa takut? Ada? Saya berharap setelah saya paparkan pada malam hari ini, Bapak Ibu semua sebaliknya tidak memiliki rasa takut yang sangat mencekam. Terkadang, kalau boleh saya katakan, kita sering mendengarkan berita-berita baik di medsos, surat kabar, maupun WA yang sekarang. Kecelakaan, naik kereta api misalnya. Kadang kalau sudah ada berita demikian, Bapak Ibu rasanya takut sekali kalau mau naik kereta api. Demikian pula kalau naik pesawat. Apalagi waktu sebelum pandemi tahun-tahun lalu, pesawat meledak di atas. Wah, takut semua nggak kalau naik pesawat? Takut. Kenapa harus takut? Ayo, kenapa harus takut? Padahal semua itu akan terjadi juga pada diri kita, meskipun kita di rumah. Maka dari itu, Dhammapada ini adalah penghantar kemanapun kita bisa bersembunyi dari yang namanya kematian.
Ada nggak? Bisa nggak kita sembunyi? Di kolong meja? Atau mungkin di belakang rupang Buddha? Kita harus ke wihara waktu ada gempa bumi misalnya. Kita bersembunyi di belakang Buddha. Buddha tolonglah, lindungilah saya. Apakah harus demikian? Tidak. Nah, untuk tidak ketegangan malam hari ini karena pembahasannya seram, ya, kita nyanyi dulu boleh ya? Boleh. Ci Vivi mau bantu nyanyi? Oke. Lagu ini mungkin sudah familiar Bapak Ibu semua. Judulnya juga untuk kita renungkan. Sudah ada yang bisa ya? Hafal ya? Hafal nggak? Hah? Nah, saya senang kalau dengan menikmati ini kita ketawa, ya, kita renungkan. Ku kan tua Pada suatu hari, sakit tak dapat ku hindari. pada waktunya Aku akan pergi, dan semua itu belum ku atasi. Kan berubah semua yang ku miliki, kan berpisah dengan yang ku cintai. Tiada kekal, tiada yang abadi, timbul dan lenyap, silih berganti. Hendaklah ini selalu direnungi kerap kali, setiap hari. Aku pemilik karmaku sendiri, mewarisi dan lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karma sendiri, terlindung oleh karma sendiri. Ku kan tua pada suatu hari, sakit tak dapat ku hindari. Pada waktunya aku akan pergi, dan semua itu belum ku atasi. Hendaklah ini selalu direnungi kerap kali, setiap hari. Aku pemilik karmaku sendiri, mewarisi dan lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karma sendiri, terlindung oleh karma sendiri. Aku pemilik karmaku sendiri, mewarisi dan lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karma sendiri, terlindung oleh karma sendiri. Apapun yang ku perbuat, baik atau buruk, itulah yang akan ku warisi. Ya, terima kasih semuanya. Ternyata lagu ini sudah familiar sekali ya bagi Bapak Ibu semua. Nah, sorry.
Maaf. Ini pertanyaan yang harus dijawab, Bapak Ibu. Apa sih sebetulnya kematian itu? Ada yang bisa bantu saya jawab? Ada? Apa sih sebetulnya kematian itu? Padahal semuanya kita tahu. Orang mengenalnya. Kematian. Oh, kalau kematian itu apa? Hah? Apa coba? Hah? Akhir kehidupan. Terus ada lagi? Ada lagi? Kontraknya habis. Kontrak sama siapa? Ya. Sama siapa kontrak? Ada lagi? Sebelum pindah alam. Oke. Apa lagi? Dilahirkan pasti ada kematian. Oke. Saya bahas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih itu kematian? Ya. Nah, ini dia. Hilangnya nyawa atau berakhirnya kehidupan. Tidak memiliki nyawa, itulah namanya kematian. Ada juga bahasa yang lain yang terkadang umum, Bapak Ibu juga mengenalnya, yaitu takdir. Kebalikan dari kehidupan, yaitu tadi berhentinya nafas. Betul? Oh, kalau kita nafas berhenti, artinya kita mati. Oh, kalau kita nyawanya hilang, mungkin kalau kita nonton film-film seolah-olah ada nyawa yang terbang ya, berpindah. Nah, ada juga yang mengatakan ini, menghembuskan nafas yang terakhir. Nah, inilah yang namanya kematian. Menurut agama Buddha, kematian itu adalah cuti cita, di mana kesadaran muncul kemudian bisa juga langsung padam. Berpindahnya kesadaran kita, itulah kematian. Ya. Ada berbagai macam yang namanya kematian, proses kematian itu kira-kira apa Bapak Ibu? Proses dari kematian. Gambar ini saya munculkan. Apa ini? Kira-kira? Hah? Apa? Sakit, betul. Maka dari itu tadi saya awali, ayolah kita nyanyi dulu. Supaya happy dulu. Tapi jangan setelah happy kemudian pergi dari tempat ini, Bapak Ibu pulang ke rumah jadi pikiran, wah serem, jadi beban. Oh iya, kapan ya? Begitu ya. Jangan. Demikian pula yang kedua adalah karena bencana, tsunami, gempa bumi, kecelakaan, dan lain sebagainya. Itu yang bisa menyebabkan seseorang mengalami kematian. Apakah kita semuanya bisa nanti dihindari? Nggak bisa. Ya. Terus satu lagi apa? Tua. Makanya gambarnya seperti ini. Coba kita lihat bersama-sama. Kulit kita yang sudah berubah. Saya yakin yang di atas 40 tahun, 50 tahun, saya pun sama mengalaminya. Jadi jangan takut kalau mengalami usia tua. Semuanya akan mengalami. Bukan hanya saja manusia, tetapi semua makhluk. Setuju nggak? Setuju. Apakah ada yang bisa menghindari dari proses usia tua? Misalnya binatang. Binatang malah usianya lebih pendek daripada kita manusia. Contoh, usia anjing berapa sih? Atau kucing? Berapa lama kehidupannya? Lebih panjangan mana, kita atau kucing?
manusia. Nah, bersyukurlah kita menjadi manusia makanya. Ya. Nah, inilah yang namanya usia tua. Sebuah pertanyaan yang muncul. Kenapa kita harus mati, meninggal? Kenapa? Why? Kita sudah hidup, pasti akan mengalami proses kematian. Kenapa sih? Pertanyaannya kenapa sih? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya banyak hadiah nih di sini nih. Sudah saya persiapkan. Organ tubuh mulai rapuh. Apakah itu jawabannya? Siapa yang jawab? Hah? Oh, Vivi. Karena kita dilahirkan. Begitu ya? Nanti ya, jawabannya nanti akan muncul. Nah, ini kan pertanyaannya. Kenapa kita harus meninggal atau mati? Ada yang menjawab orang-orang seperti ini. Perjalanan pulang menuju rumah sejati di sisinya. Ini adalah pengertian-pengertian umum dulu. Yang jawaban orang terkadang demikian. Ada juga yang mengatakan karena memang manusia tercipta tidak abadi. Iya kan? Apakah Bapak Ibu yakin misalnya khususnya kaum Hawa barangkali, mohon maaf, kalau kita bisa mengatasi usia tua meskipun tarik benang sana tarik benang sini, bisa kita tidak memungkiri bahwa yang lainnya, organ lain juga tidak semudah yang dulu. Oke, mukanya mungkin berseri, tenaga kita beda, pendengaran juga berbeda, pikiran juga mengalami apa? Liklung. Nanti kita bisa atasi semua, ada cara-caranya, ya. Nah, ini jawaban yang tadi. Menurut Buddhism adalah tadi jawabannya karena kita dilahirkan. Tepuk tangan dong yang jawab. Ini untuk memancing supaya yang lainnya juga bisa berinteraksi menjawab. Saya berikan hadiah lebih dahulu. Ya, silakan. Ci Vivi ya. Nah, Vivi boleh ke depan. Ini saya kasih pilihan. Silakan pilih salah satu. Ya. Hal ini adalah supaya Bapak Ibu Saudara juga enjoy, jangan tegang dong. Ya, jangan tegang dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Oke, lanjut. Karena kita dilahirkan, ya. Nah, kenapa kita dilahirkan? Ya, kita memiliki pancakanda. Bapak Ibu Saudara-saudara ini sudah familiar. Pancakanda itu adalah lima unsur yang ada di dalam diri kita. Yang kita sebut ada nama dan rupa. Ya, nama dan rupa, badan dan jasmani. Oke? Ya. Dan kemudian saya percepat. Ya. Saya yakin nggak perlu saya bahas rupa itu terdiri dari apa saja, nama itu apa saja. Bapak Ibu bisa silakan lihat ya. Karena 5 unsur ini sudah umum ya. Ada unsur api dan lain sebagainya. Oke. Nah, inilah yang disebut pancakanda, 5 gugusan yang ada di dalam diri kita semuanya. Nah, ada sebuah video yang mungkin bagi kita untuk merenungkan juga. Video yang cukup menarik yang mungkin Bapak dan Ibu pernah melihatnya. Tapi bisa tolong matikan lampu dulu supaya sedikit. Aduh. Ya, nggak usah semua. Oke. Kita lihat.
saksikan video ini supaya kita lebih bisa merenungkan apa itu namanya prosesกายที่เธอมองเห็นว่างามสุดท้ายความเสื่อมทรามจะมาพรากไปร่วงโรยลงในสายทานยามการเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเทียงแท้ผมเส้นงามถึงคราวร่วงไปแขนขาที่เคยว่องไวกลับไร้เรี่ยวแรงโรคภัยเฝ้าคอยคุกคามติดตามไปในทุกแห่งเกิดแก่เจ็บตายสำแดงเป็นธรรมดาหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้งเราทั้งหลายต่างถูกรัดรึงด้วยกามและตัณหาดังแมงมุมที่วางสายใยกลับติดใยที่ตนสร้างมาเกิดวนอยู่ในโลกาไม่หลุดพ้นไปห่วงแห่งภพจบลงที่ใจเห็นภัยที่เกิดมาในสังขารที่เคยแบกมากำลังเสื่อมสลายเปิดดวงตาเห็นความสัตย์จริงจากความจริงของเมืองแห่งกายตราบที่ลมหายใจสุดท้ายจะคืนสู่ดินหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้งเราทั้งหลายต่างถูกรัดรึงด้วยกามและตัณหาดังแมงมุมที่วางสายใยกลับติดใยที่ตนสร้างมาเกิดวนอยู่ในโลกาไม่หลุดพ้นไปห่วงแห่งภพจบลงที่ใจเห็นภัยที่เกิดมาในสังขารที่เคยแบกมากำลังเสื่อมสลายเปิดดวงตาเห็นความสัตย์จริงจากความจริงของเมืองแห่งกายตราบที่ลมหายใจสุดท้ายจะคืนสู่ดินเปิดดวงตาเห็นความสัตย์จริงจากความจริงของเมืองแห่งกายที่เคลื่อนไหวในลมหายใจที่มีแต่ปัญญา Nah, gimana setelah menyaksikan ini? Menurut Bapak dan Ibu semua, apakah akan menjadi lebih takut dengan melihat video ini? Takut nggak? Ya? Apa yang harus kita perbuat setelah melihat proses yang kita ketahui dalam kehidupan ini memang mengalami seperti itu? Bukan hanya mengenai kematian. Contoh yang paling mudah saja, Bapak Ibu Saudara. Jika kita yang mengalami rasa sakit dululah, yang gampang, yang sering kita alami. Sakit apa yang mudah? Flu, batuk. Apa reaksi Bapak dan Ibu Saudara semuanya? Yang pertama muncul di dalam pikiran kita, apa? Kesel. Kok saya sakit ya? Kok saya batuk ya?
Apalagi yang sakit pinggang, dengkulnya sudah susah untuk bergerak, nggak bisa menaiki tangga, jalan sulit. Apa yang terjadi di dalam benak pikiran kita semua? Yang pertama kali apa? Hah? Pikirannya kenapa, Bu? Kesel. Kenapa sih gue harus sakit? Gue kan udah minum vitamin, saya sudah sering makan atau minum suplemen, tapi hal itu tidak bisa dihindari. Kemudian yang disalahkan siapa? Orang lain nanti. Iya kan? Lu bohong ya, jual suplemen, buktinya gue masih sakit, dan seterusnya. Oke? Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya, kalau kita semuanya sudah tahu, yang awal tadi saya juga sudah katakan, apakah semua ini kita bisa jauhi? Sakit, tua, maupun kematian, bisa kita jauhi? Tidak bisa. Apakah kita perlu juga takuti? Gue takut mau naik kereta takut, naik pesawat takut, naik becak juga takut. Jangankan naik becak, keluar rumah selangkah pun takut. Kenapa? Stres. Iya kan? Jadi hidup ini rasanya dihantui oleh rasa takut dari pikiran kita sendiri. Dan juga apakah kita bisa menolaknya semua itu? Oh, gue tolak. Penyakit jangan ke rumah gua dulu, jangan ke tubuh saya dulu dong. Banyak orang lain. Bisa? Demikian pula kematian akan menjemput. Jangan dulu dong. Gua masih pengen hidup. Bisa? Tidak bisa. Semuanya itu harus kita hadapi. Tidak juga bisa kita abaikan. Ya biarkanlah. Semuanya juga kan harus diatasi, ya. Nah, bagaimana orang yang takut menghadapi rasa kematian? Banyak, Bapak Ibu Saudara. Orang yang menghadapi kematian itu takut. Suatu saat lalu, ya, beberapa tahun yang lalu, ada seorang umat yang meminta saya untuk menemani papahnya. Papahnya kurang lebih usianya sudah 70 tahunan lebih. Ya. Karena apa? Papahnya itu sudah hidup ini rasanya kok gak ada artinya. Bahkan dia bisa menyiksa dirinya, mukuli dirinya setiap hari, setiap malam. Coba bayangkan, apa penyebab semuanya itu? Apa penyebabnya? Pikiran. Nah, ini penyebab-penyebabnya kita akan bahas. Yang pertama adalah orang yang tidak mampu melepaskan kesenangan indria. Seseorang yang melekat terhadap kesenangan-kesenangan duniawi, yang belum merasa puas menikmati di dalam kehidupan sekarang, seolah-olah sayang, gue masih pengen nikmati terus. Ya kan? Apalagi yang punya harta. Wah, hartaku nanti mau buat siapa? Kalau gue tinggal itu buat siapa? Atau siapa yang nanti memiliki? Siapa yang ngerebut? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang akan menjadi kemelekatan kita saat ajal mau menjemput. Demikian pula yang kedua, orang yang tidak akan mampu melepaskan kemelekatan karena kita cantik, badannya steril, sispek gitu ya. Pokoknya semuanya yang kita miliki, mungkin ya kalau kita miliki kayak Wisaka, bagus, cantik gitu ya. Karena Wisaka memiliki beberapa kelebihan. Ya. Kalau ada ya, ada beberapa orang yang memang wah senang dengan tubuhnya sendiri, ya, sehingga melekat, tidak mau
Kalau sudah keriput sedikit, wah, harus diatasi. Berusaha untuk, jangan keriput dulu dong. Bisa nggak begitu? Nggak mungkin, ya. Demikian pula orang yang belum pernah melakukan kebaikan-kebaikan. Di sini Bapak dan Ibu, seseorang yang di dalam kehidupannya tidak dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan baik, itu akan muncul nimitta namanya. Bayangan-bayangan saat akan ajal menjemput, itu dengan sendirinya muncul. Tidak bisa dikendalikan kalau seseorang tidak sering melakukan meditasi. Tetapi, ini yang unik. Yang kebanyakan orang kalau tetapi ini, dimanapun seseorang melakukan kegiatan-kegiatan meditasi, berapa sih yang hadir? Ini adalah introspeksi diri kita masing-masing. Masa ya kita kalah sama yang dalam kata yang bukan Buddhis, yang non Buddhis, belajar meditasi lo getol banget lo, rajin sekali lo. Bapak Ibu boleh nanti searching di Google buku panduan meditasi dengan nama agama lain. Mereka menerbitkan buku-buku juga. Dan dahulu saat mungkin Rama Suryadamo tahu, semuanya juga tahu yang namanya Bante Utamo. Saya dulu pernah ikut beliau keliling, ya. Dulu ya, Bante Utamo itu sudah selalu di booking, apalagi ke Jogja, ke daerah Jawa, orang kejawen. Mereka berdiskusi mengenai meditasi di keuskupan, di kesusteran. Belajar meditasi sama siapa? Sama Bante kita loh. Hebat gak? Hebat. Tetapi apakah kita semua umat Buddha mau belajar untuk itu? Kembali ke kita masing-masing. Padahal semua itu untuk mempersiapkan kita ajal menjemput. Di mana saat kematian pikiran kita akan terkendali, bisa mengkondisikan. Karena pikiran terakhir itulah yang akan menentukan kita ke alam berikutnya. Yang akan menghantar kita lahir di alam selanjutnya. Semua percaya nggak nih? Bahwa setelah kehidupan ini, setelah kematian kita akan lahir kembali. Tinggal pilih. Mau yang alam yang menderita ada 4 atau yang surga 26. Surga yakin? Yakin ya? Nanti ada pertanyaan ya. Apakah kalau saya tanya Bapak Ibu, nanti deh ya, setelah ini dulu 4. Yang keempat, ketakutan yang muncul adalah orang yang belum memahami Dhamma dengan benar, dengan pandangan benar, dengan baik. Oh, kalau kita belajar, ya saya hafal parita, tahu. Bahkan Abhinha Pacawekana, Bapak Ibu mungkin saudara-saudara semua hafal. Jara Damomi Jarang Anatito. Ya, mungkin selanjutnya ada Kama Yoni, Kama Bandu, Kama Patisarana, yang Kama Karisanti. Sampai selesai, hafal, tahu, paham nggak? Bisa menerima nggak? Seperti tadi juga lagu, kita semua nyanyi tahu, tapi begitu usia tua, aduh takut gue ya, wedi rasa Inggrisnya, iya kan? Kalau wedi itu pasir harusnya ya, betul nggak? Hah? Betul ya, wedi ya, pasir. Kita semua merasa takut. Aduh, gue udah usia tua. Aduh, gue udah sakit. Jalan nggak bisa. Apapun nggak bisa. Takut menghantui pada diri kita semuanya. Dalam pikiran kita. Akhirnya apa? Stres. Ya kan? Stres itulah yang mengondisikan Bapak Ibu menghantar ke alam yang tidak baik.
Bagaimana menimbulkan ketenangan? Ya meditasi harusnya. Iya kan? Itu kuncinya. Nah, tadi sudah ada yang jawab, siapa yang mau masuk surga? Coba, di antara Bapak Ibu semua, siapa yang mau masuk surga? Tunjuk tangan, gak usah malu-malu. Hah? Gak ada yang mau ya? Maunya ke alam yang apa ya? Mau? Mau? Satu doang? Dua? Gak ada lagi? Oh, tapi ini nanti kalau saya munculkan slide ini, semuanya ketawa juga nih. Ya. Silakan. Semua memang orang mau masuk surga. Tapi kalau saya suruh, ya sudahlah, silakan sendiri dulu. Gak ada yang mau. Ya, ini adalah cuma guyon saja. Lalu supaya Bapak Ibu jangan stres, ya. Membahas masalah ini jangan stres dong. Santai, enjoy. Kayak saya juga enjoy. Ya, jangan stres semuanya. Oke. Nah, tadi mengenai kunci dari semuanya itu adalah meditasi. Ya, meditasi adalah menghantar kita untuk kita lebih tenang. Kalau Bapak Ibu saya analogikan sebagai satu botol air ini yang ada di dalam botol, ya. Bapak Ibu mungkin bisa melihat air ini semuanya bening, ya kan? Coba kalau saya tuangkan 1 sendok pasir di dalam botol ini, kemudian saya kocok 2-3 kali cukup. Apa yang dilihat? Apa yang terlihat? Hah? Utek, keruh, ya bahasa Taigelnya utek, keruh, ya. Nah, coba kalau sudah saya kocok, saya perlahan, saya letakkan di meja ini. 5 menit, 10 menit, 15 menit, apa yang bisa dilihat? Bahkan mungkin setengah jam. Yakin jernih? Hah? Yang terjadi apa? Pasir lama-kelamaan akan mengendap ke bawah. Demikian pula manusia. Kita semua umat Buddha. Kalau kita galau, pikiran kacau, kita marah, dan seterusnya, cobalah duduk, meditasi. Lama-lama itu akan sama analogi dengan satu pasir yang saya masukkan di dalam botol. Lama-kelamaan pikiran kita akan tenang. Kita endapkan perlahan. Itulah fungsinya meditasi. Siapa di antara Bapak dan Ibu Saudara yang setiap hari meditasi? Suhu, ya. Koin Chong ini adalah guru saya. Dari dulu kita berjuang juga mengembangkan agama Buddha di Selawi. Ya. Saya sedih kalau apa yang kita rintis hilang atau punah. Wah, sayang sekali. Malam-malam, ya dulu ya, malam-malam sampai jam 7 malam kita berangkat, sampai jam 11 malam mungkin baru pulang, cuma naik motor. Coba Bapak Ibu bayangkan perjuangan seorang Rama Suryadharma. Tepuk tangan dong. Demikian pula dari Wihara Meta yang dulu di MT Haryono. Ada yang masih ingat nggak lagunya? Lagu Meta Wihara gimana? Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Chris? Satu bait doang apa? Nomor 22, disitulah. Iya, itu dia. Itu adalah perjuangan dahulu. Saya sangat bangga, terima kasih kepada semua para donatur, semua umat Buddha yang ada di Tegal ini, kota yang saya cintai meskipun saya jarang kemari. Ya, Meta Wihara bisa muncul sedemikian rupa, itu juga karma baik. Jangan sampai Meta Wihara ini juga ditinggalkan oleh anak cucu kita. Bagaimana mempersiapkannya, anak cucu Bapak Ibu semuanya? Bagaimana kita bisa mengkondisikan anak-anak kita tidak beralih agama, beralih keyakinan? Nah, ini juga perlu dipikirkan.
itu ada slide-slide yang lain, ya. Tapi saya topik hari ini hanya ini. Nah, semua orang yang melakukan kebaikan, ya, orang-orang yang bajik pasti akan meninggal. Tapi kematian itu tidak bisa membunuh nama mereka. Contoh siapa? Contoh siapa? Misalnya kalau saya pinjam nama Bante Kemasarano, Bante sesepuh kita, dulu saya juga mengikuti. Beliaulah yang menghantarkan kita mengenal agama Buddha di Jawa Tengah khususnya. Ya. Nah, beliau meskipun meninggal, namanya masih terngiang di dalam telinga dan pikiran kita semuanya. Kalau yang Bapak Ibu mengenalnya, ya kan? Demikian pula tokoh-tokoh yang lain. Ya, saya tidak perlu sebutkan, tetapi meskipun orangnya sudah meninggal, nama baik yang dikenang. Demikian pula kita semua, kalau kita berbuat baik, pasti akan dikenang orang. Ya, kalau mungkin ada yang bertanya, jahat juga bisa dikenal orang katanya. Iya, betul. Tapi banyak nggak yang mendoakan yang lebih baik? Meskipun dia dikenal sebagai penjahat, doanya kan berbeda, iya kan? Malah mungkin ada yang menyumpahi, ya. Nah, tadi kembali ke masalah meditasi, ya. Kita bermeditasi kalau sehari minimal berapa menit? Ada yang setiap hari bisa 5 menit, 10 menit, 15 menit, bahkan setengah jam, 1 jam. Kalau Bante Utamo mengatakan juga demikian, masih bagus kalau sehari bisa 5 menit. Coba diakumulasikan, kalau sehari 5 menit, 1 minggu berapa menit? 35 menit. 1 bulan jadi berapa? Dikalikan 4. 1 tahun dikalikan lagi 12. Daripada tidak sama sekali kita meditasi. Betul? Nah, tadi seseorang mengetahui parita dengan begitu hebatnya. Belajar Dhamma itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah pariyati, belajar cuman teori saja. Saya tahu, hafal paritanya, tapi prakteknya, ya kan? Yang lebih penting adalah pati-pati, praktek pati-pati Dhamma. Seberapa besarnya kita mempraktekkan Dhamma ajaran Sang Buddha? Yang mudah saja, yaitu yang dasar ajaran agama Buddha. Kadang kita juga akan minta sila kepada batin. Imani pancasika padani silena sugating yanti silena boga sampada silena niputing yanti. Andai kata kita melatih 5 latihan kemoralan ini, kita akan diberkahi usia panjang, paras yang cantik, yang bagus. Kemudian kita bisa mencapai kebahagiaan. Nah, itulah yang selalu kita minta tuntunan kepada para biku. 5 sila saja, dasar loh, belum ke dasa sila, apalagi nanti patimokkha sila. Kita umat Buddha hanya tekad 5 sila. Sudahkah kita menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari 5 sila itu? Hafal semua kan? Hafal. Yang pertama adalah panatipata, tidak? Aku bertekad. Ini adalah suatu tekad. Makanya terjemahannya adalah aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri tidak berbuat asusila. Dan aku melatih diri menghindari bohong, tidak benar. Bukan hanya bohong saja, berkata kasar.
berkata yang menyakitkan. Mulut ini lebih cepat loh daripada pikiran terkadang. Belum apa-apa udah nyerocos saja. Tidak dipikirkan dulu apa yang kita ucapkan itu menyakitkan orang lain atau tidak. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Padahal kita dilatih untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ya, semuanya kita introspeksi. Sampai sejauh mana kita melakukannya, menerapkan ajaran Buddha yang 5 dasar ini saja. Ya, cobalah kita berlatih. Untuk apa? Untuk kita menghantar selama ajal mau menjemput. Pikiran-pikiran kita yang positif. Kita tenang. Karena kalau kita banyak berbuat yang buruk, nimitta yang buruk itulah yang dominan akan muncul di dalam pikiran kita saat ajal mau menjemput. Yakin, apalagi nggak meditasi, nggak merasa tenang, gelisah. Yang tadi saya ceritakan ada seorang umat, wah dia menyiksa dirinya, memukuli dirinya. Apalagi tidak sering melakukan kebaikan-kebaikan yang ini, ya. Orangnya belum pernah melakukan berbuat baik, apalagi tidak memahami dhamma dengan benar. Maksudnya apa? Dhamma dengan benar. Ya kita harus pahamlah anicca perubahan. Perubahan fisik kita, diri kita. Siap? Harus siap. Siap gak siap harus siap. Gak bisa dilawan. Bapak Ibu mau operasi seberapapun ongkosnya, yang lain nggak bisa. Apalagi kepikunan, pendengaran kita kurang, semuanya akan lemah. Ya, inilah yang perlu kita sadari, renungkan. Makanya parita ini adalah parita yang kerap kali kita renungkan. Ya. Semua yakin, ya. Hafal parita itu. Nah, ada dua macam persiapan menghadapi suatu kematian Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira apa nih? Menghadapi persiapan kematian. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Kematian bukan hanya untuk kita yang tua loh, yang muda juga bisa loh. Jangan merasa, oh aku masih muda, nggak perlu berbuat baik. Melawan orang tua misalnya, apakah harus demikian? Adik-adikku yang kusayang itu yang di belakang, iya kan? Apalagi zaman sekarang anak-anak. Oh, ini adalah salah satu senjata anak-anak yang terkadang sulit untuk komunikasi dengan orang tua. Apalagi yang gamers. Ntar tunggu, gue belum selesai, saya belum selesai mak, engkau disit katanya. Iya kan? Ya bahasanya kan saya masih hafal. Ya. Mau disit, durung rampung ya, engkau. Padahal mamanya udah lagi, tolong ambilin air. Ada videonya loh, yang baru-baru kemarin ada yang share. Anaknya lagi main game, ya mamanya udah suruh tolong. Dia gak perhatikan, dia asik aja. Hati-hati loh anak-anak itu. Padahal sedang kritis. Tapi semuanya sudah berlalu, menyesal. Apakah kita harus menunggu menyesal? Adik-adikku yang di belakang ini. Menyesal dulu, oh kalau mama gak ada, papa gak ada. Baru nangisnya kecet-kecetan. Iya kan? Enggak demikian. Mumpung masih hidup, berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Mumpung masih bisa memberi makan bagi bapak ibu yang masih punya orang tua, ajaklah orang tua kita juga bisa makan bareng bersama. Jangan nunggu kalau sudah ada pongpai, kita sediain makanan yang enak. Siapa yang makan? Para datu pajiwika peta yang makan. Setan yang kelaparan yang makan.
Belum tentu orang tua kita. Lebih baik mana? Semasa hidup kita kasih makan enak atau setelah tidak ada? Semasa hidup. Nah, itulah yang perlu kita pikirkan bersama. Mumpung masih ada, ayolah kita berbuat baik. Jangan rajin kau wihara. Oh, ya mohon maaf, saya bukannya tidak boleh ya beribadah di wihara. Ada biku, kita aktif dana makan. Orang tua nggak pernah dikasih makan yang enak. Apakah itu baik? Enggak. Dana kepada sangga berkah utama, ya, yang paling baik. Tapi kalau kita melupakan orang tuanya sendiri, yang ngomong bukan saya. Ya seperti itu adalah contoh realita loh. Ada loh orang yang aktif di wihara, ya, nomor 1, number 1. Saya harus pertama kali memberi. Tapi orang tuanya dilalaikan. Ada juga videonya, nanti panjang ya. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita melupakan orang tua. Dari mana kita lahir? Orang tua. Bukan dari siapa-siapa. Orang tua, tapi bukan merek produk ya. Jangan salah, nanti malah dibeli lagi. Ya. Nah, inilah persiapan-persiapan menghadapi kematian. Yang pertama adalah secara spiritual. Ya. Bagaimana kita bisa mentransformasi agar siap menghadapi kematian berkaitan dengan doktrin yang kita anut. Yang pertama adalah yang tadi, ya, perenungan kerap kali. Setiap hari, lagunya gimana tadi? Ya, enggak, setiap hari harus kurenungi gitu kan. Nah, apakah kita selalu merenungkan hal ini? Mungkin alasannya, ya saya kan sibuk, udah mikirin keluarga, udah mikirin kerjaan, mikirin dagang aja udah pusing. Gimana mau mikirin yang kerap kali ini yang kita renungkan? Iya kan? Bisa orang beralasan seperti itu. Tetapi begitu pada saat kita menghadapi, nah lo nggak paham kan? Mengeluhkan yang ada, iya kan? Ya sakit pinggang aja ngeluh. Kecuali kantong kering ya, kanker. Nah, inilah yang harus kita persiapkan. Yang kedua ini adalah lebih penting, ya. Lebih penting Bapak Ibu, memiliki moralitas yang baik. Andai kata kita tidak memiliki moralitas yang baik, tidak memiliki sila yang baik, saya nggak jamin. Pilih salah satu dari 26 surga pun mungkin susah. Dan Buddha pun tidak menjamin. Apalagi saya. Ya kan? Kita semuanya apakah dijamin masuk surga? Tidak. Oleh karena itulah kita berusaha mengkondisikan bagaimana kita bisa masuk surga. Dengan moralitas inilah. 5 sila itulah yang dasar yang kita lakukan. Dan inti sari ajaran agama Buddha paling mudah. Apa inti sarinya? Sabba papa sakaranang kusalasa upasampada sacita parioda panang. Bahasa Indonesianya, jangan berbuat jahat. Tapi saya nggak pernah berbuat jahat loh. Tapi nggak pernah berbuat baik juga salah. Tidak berbuat jahat harus diimbangi dengan perbuatan baik. Melakukan kebaikan-kebaikan. Apakah melakukan kebaikan ini harus di tempat ibadah? Tidak. Yang pertama adalah lingkungan skup keluarga kita dulu. Orang tua, saudaranya. Jangan kita juga tutup mata atau tutup telinga, saudara kita susah kita juga biarkan. Kan begitu.
Ya, setuju ya? Setuju nggak nih? Oh setuju, saya pikir nggak setuju. Kalau nggak setuju saya stop. Ya, oke. Nah, yang ketiga meditasi. Ini sudah diulas. Ya, meditasi itu penting untuk secara spiritual untuk kita tenang. Tenang dalam menghadapi realita kehidupan. Kalau ini saya jamin Bapak Ibu. Saya berani jamin kalau Bapak Ibu rajin meditasi ya, setiap hari pasti akan menimbulkan ketenangan. Gampang analoginya tadi sudah saya gambarkan. Ya. Bisa nggak? Bisa. Bisa tapi harus dilakukan. Ya saya juga sama, bersama-sama kita belajar berusaha meditasi. Sesibuk apapun, serumit apapun masalah kehidupan kita, cobalah kita duduk tenang, bermeditasi. Tapi bukan berarti kalau kita meditasi minta ilham. Ya kalau ada tetangga namanya ilham boleh. Ya. Tapi untuk ketenangan fokus dalam bermeditasi. Oke. Nah, semuanya itu akan dengan sendirinya muncul kebijaksanaan kita. Kalau sila kita baik, moralitas kita sudah memang sudah dikatakan bagus. Ya. Kemudian kita sering meditasi, ini dengan sendirinya akan muncul. Kita menjadi orang yang bijaksana dan bijak sini. Jangan bijaksana doang, sini juga harus bijaksana dan sini, ya. Nah, kemudian ini Abinha nggak usah ya, karena kerap kali yang kita renungkan. Secara duniawi, ya. Secara duniawi, persiapan yang kedua adalah secara duniawi. Apa saja yang menyangkut hal yang melibatkan keluarga kita dan orang-orang yang berada dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Coba siapa yang bisa tebak? Apa sih persiapan yang secara duniawi yang harus kita tetapkan sebelum ajal menjemput? Tadi kan sudah ditanya, sudah siap? Sudah. Ya, apakah spiritual sudah mempersiapkan semua? Kemudian ini yang kedua secara duniawi. Yang pertama adalah kita harus siap surat wasiat. Kalau yang memang punya warisan, tapi jangan warisan yang hutang. Warisan utang, wah, pokok. Ya. Ada satu kisah, Bapak Ibu. Dan ini dilarang oleh PM Lee Kuan Yew. Bapak Ibu pernah dengar? Ada orang tua yang sudah dilantarkan, diserahkan semua warisan, dia masih hidup loh. Kemudian ditelantarkan. Padahal itu sudah diberikan semua. Hati-hati loh. Karena tidak banyak orang atau anak yang terkadang sesuai dengan harapan kita. Kita sebagai orang tua harus punya tabungan, punya uang sendiri. Jangan mengharapkan anak full 100%. Kalau kita masih tetap kerja seperti Rama Ingcong atau Surya Damo, usia yang sudah seperti ini masih kerja loh. Kenapa? Ya inilah prakteknya. Tidak mengharapkan anak seluruhnya untuk bisa membantu. Zaman sekarang. Ya kalau anaknya memang bisa mengondisikan, oh dia juga sukses. Loh kalau susah gimana? Apa kita mengharapkan kepada anak-anak? Enggak bisa. Hati-hati. Jadi harus persiapkan semuanya dengan baik. Ada satu kisah lain di DKI Jakarta. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Sampai ribut warisan loh. Ribut. Dia punya suatu usaha. Saya tidak sebutkan usaha apa. Tapi usaha itu jadi rebutan. Sampai dia menghancurkan satu sama lain satu saudara.
Nah, inilah yang tidak kita inginkan sebagai umat Buddha. Kenapa? Ya, kalau semuanya tidak ada ketegasan surat notaris, ini rumah buat siapa nantinya? Jangankan sudah meninggal, belum meninggal aja udah rebutan, udah saling membunuh terkadang, saling sikut. Nah, inilah yang seharusnya tidak terjadi pada kita semua. Siap, ada warisan, buat. Ya, karena apa? Ajal menjemput kita nggak tahu. Nanti ada video yang ajal menjemput tiba-tiba datang, yang tidak orang duga, tidak orang nyangka. Dan secara duniawi ini dia. Siapa yang agen asuransi? Saya dulu juga sebagai agent. Ini bagus loh, Bapak Ibu, supaya tidak menyusahkan anak yang ditinggal atau siapapun yang ditinggalkan. Coba kalau saya tanya, Bapak Ibu saudara-saudara, apakah ada rumah duka yang gratis? Apakah ada peti mati yang gratis? Ada. Tetapi ada tetapinya lagi nih. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai keturunan Tionghoa yang memang keras tradisinya, nggak mau dikasih peti mati, katanya loh ya, harus sendiri. Katanya apa alasannya? Hah? Bukan masalah rumah. Oh, nanti rezekinya diambil yang memberi. Krematorium. Gratis. Gak ada. Orang meninggal pun masih butuh biaya. Makanya kita juga harus punya tabungan sendiri. Sebagai orang tua, warisan apa? Nah, ini adalah salah satu hal yang mungkin bisa mengatasi semuanya. Insurance. Tapi semakin kita tua semakin mahal preminya. Makanya yang masih muda-muda bagus ikut insurance. Kenapa? Semuanya butuh biaya. Bukan hanya orang hidup saja biaya, orang sudah meninggal pun butuh biaya. Kecuali kita tinggal di Tibet. Pernah ke Tibet? Sama, saya juga belum. Tradisi di sana adalah dimakan burung nasar ke puncak gunung, geletakin. Apakah Indonesia bisa seperti itu? Enggak. Kecuali kita lahir di sana. Itu gratis deh. Apakah kita kalau meninggal kita harus dibawa ke sana? Perlu biaya juga naik pesawatnya. Dan izin-izinnya juga kan sulit. Ya, itulah yang perlu kita renungkan, persiapkan sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir. Ya, nah, kita akan menonton sebuah video ya. Setelah ini, ya, siapapun yang melaksanakan Dhamma dengan baik, baik melalui perbuatan, ucapan ataupun pikiran saat hidup di dunia ini dipuja oleh para bijaksanawan. Bila kematian tiba akan berbahagia di alam surga. Ini dari sumbernya Sutta. Nah, inilah Bapak Ibu. Kita saksikan sebuah video yang mungkin kita harus siap dalam menghadapi kematian. Ini video yang terakhir nih. Utah Nordic Alliance of Utah, and you guys are teaching me how to cross country ski. So give us some base. 70s inspired. Okay, I see that. The 70s look right there. I can see that. We've got a little bit of high heel issues, which happens sometimes. One do, everything on. But, it's... Semua orang tidak ada yang tahu. You okay? Okay. Kita sedang beraktivitas Guy will get us out.
Nah, ini yang lebih bahaya lagi. There we go. All right, and then we got left. And let's go. Squeeze it. Squeeze it. Keep squeezing. Keep squeezing. Keep squeezing. Keep squeezing. Oh, cut. We don't want to see. Bueno, en cuanto a las demandas y a las demandas. Alles okay, wollen Sie gleich ans Expertentelefon gehen, Herr Ohm? Um Gottes Willen. Warte, warte, warte. Okay, so this is Treasuries. You all right? I'm passing out. Okay, are you okay? You want to hang on? Passing out. Okay. Why don't you want to sit down? Go on. Okay. All right. Oh. You okay? Okay. Somebody help him, please. Somebody help. We'll be back in just a second. Well, starting today, we have a collegiate challenge. It's open to any college. So. Oh, I'm afraid Nikki has fainted. I'm afraid. Let's go back to the studio for just a couple moments. Elemenata na zemlji kisiku, bez njega ne... Kayaknya yang nonton yang sibuk Nah itulah Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya adalah tadi sudah siapkah kita ya. Nah ini adalah quotes. Janganlah takut tidak memiliki suatu materi, namun takutlah pada diri Anda sendiri yang tidak cukup kebajikan. Karena kebajikan inilah yang akan membawa kita kemanapun pergi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab. Monggo. Yuk, siapa yang mau bertanya? Mumpung saya ada di sini. Mumpung masih gratis. Ya. Ya. Mau tanya ya? Oh, saya pikir mau nanya. Ya, siapa yang mau tanya? Ini hadiahnya masih banyak nih. Oh, seneng kan jadinya, semangat, nggak ada yang ngantuk kan? Apa malah ngantuk serem ngelihat video-video tadi? Oke, pakai mic biar lebih afdol. Oh, ini tokoh kita yang bertanya. Ya, selamat malam Romo, terima kasih. Ya. Menurut Romo kan insurans itu baik. Ya. Saya pernah melihat cuplikan satu film bahwa dari mamanya punya anak 3 laki-laki. Bahwa anak laki-laki itu nikah semua, hidup mama sendiri. Anak satu pindah anak satu, nggak ada yang mau terima mamanya sendiri. Nah dia tahu mamanya itu uangnya udah habis, udah nggak punya uang. Nah salah satu anak yang paling kecil mungkin mamanya diusir, mamanya udah naik duduk di kursi roda, habis itu diusir, bongkar-bongkar rumahnya, ketemulah asuransi, ada polisnya namanya itu ada 7.000 yuan lah. Nah habis itu dia hubunglah kakaknya semua bahwa mamanya masih ada sisa satu polis asuransi. Nah, itu mamanya dibawa ke atas gunung. Nah gunung ditanya mamanya mau kasih siapa ini asuransi, mau minta dicairkan, mamanya nggak mau. Akhirnya mamanya didorong ke jurang. Nah, habis ceritanya. Itu bagaimana Romo? Ya bagus ini pertanyaannya ya. Itu kembali ke moral. Saya sudah tekankan, kita memang ada sisi baik untuk asuransinya, itu adalah persiapan. Kalau kasus yang ditanyakan ini adalah berbeda mengenai moral anaknya. Moral anak-anaknya yang sudah mengetahui kemudian dia berbuat yang seharusnya tidak dilakukan kepada orang tuanya, mamanya. Apalagi mama yang melahirkan loh. Garuka karma namanya. Karma yang paling berat sekali. Apa itu? Neraka Awici akan terbentang di hadapannya seperti yang kisah Dewadatta, seperti kisah Cinca yang memfitnah seorang Buddha. Siap-siap saja tuh anak.
Apakah kita akan meniru anak yang demikian, Bapak Ibu? Pertanyaan saya itu. Meskipun contoh insurance itu kan bagus, tapi setelah mengetahui dia berbalik berpikir anak-anaknya untuk segera mamanya itu meninggalkan mereka semua. Ini mengenai moralitas anaknya, bukan masalah bagus tidak asuransinya. Asuransinya bagus, padahal dia harusnya bersyukur. Ya. Apa susahnya sih merawat orang tua? Dia lupa yang membesarkan mereka itu siapa. Apakah kita akan setuju dengan pemikiran seperti itu? Oh, kalau orang tua saya punya insurance, asuransi, wah kita punya rencana aja deh biar cepet-cepet. Apakah harus demikian? Siapa yang mau seperti itu? Tunjuk tangan coba. Gak ada kan? Gak ada. Ini kembali bukan masalah bagus asuransi atau buruknya asuransi. Anaknya tidak memiliki moral yang baik. Oh, kalau orang Jawa bilang, kok pites duluan aja dari dulu. Kalau memang sudah punya rencana demikian. Iya kan? Oh, pites kalau bisa. Aduh, gak bakalan urip kon. Kayak gitu loh. Kita lihat positifnya dalam hal ini, bukan negatifnya. Oh, gue seneng nih mama punya asuransi, seneng, happy, tapi pikirannya buruk, ingin membunuhnya. Itu bukan hal yang bagus moralnya. Jangan ditiru loh ya. Jangan ditiru, apalagi nanti anak-anak ada yang niru lagi. Ya, jangan. Itulah Pak Gun. Moral anaknya yang tidak baik, bukan masalah asuransi. Semua asuransi bagus, tapi juga semua kembali kepada agennya. Ada agen yang nakal, ada. Lihat orang yang kenal, yang mau mengurusnya, membantunya. Karena saya juga dulu sebagai agen. Oh, kalau ada orang sakit ya kita yang harus bantu urus semuanya. Jangan cuma enak menikmati komisinya doang, kan begitu. Ya, itu dia jawaban saya. Kira-kira demikian. Cukup ya. Yang lain? Saya Romo. Ya. Romo, perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya mau bertanya tentang nimita tadi ya. Itu misal kata ada orang yang jahat gitu ya, yang mau meninggal tapi dia selama hidupnya pernah sekali berbuat baik, terus waktu mau meninggal itu dia mengingat kebaikan itu, apakah akan terlahir di alam bahagia atau ada batasannya di alam bahagia tersebut? Betul, pertanyaannya bagus. Tepuk tangan dulu dong, biar semangat yang lain muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Bapak Ibu, sekarang saya tanya. Mungkin semuanya mengenal namanya matematika. Bapak Ibu Saudara, apalagi anak-anak yang di belakang, adik-adik semua, tahu garis bilangan? Atau kita analogikan sebuah penggaris yang panjangnya 100 meter 100 cm ya, sorry. Di antara 0 sampai 90 itu perbuatan yang tidak baik. 90 ke 100 perbuatan jahat. Perbuatan baik. Itu terakhir yang baik. Oke. Dia saat terakhir dia memikirkan yang baik. Dia lahir misalnya di surga. Apakah ia lama? Loh, dominannya yang jahat banyak kok. Paling sebentar doang misalnya. Begitu lahir di alam dewa, cuman mungkin berapa hari barangkali. Meninggal, lahir di alam menderita. Itu analogi yang paling mudah. Meskipun dia berbuat baik sedikit, mau saat akan meninggal dia mikirin yang baik. Betul, dia lahir yang alam yang lebih baik, tapi kan gak lama. Kenikmatan itu tidak lama. Jangan berpikir kemudian juga seperti debit dan kredit mengenai
kelahiran kembali. Tidak ada rumusnya debit kredit harus balance, apalagi yang belajar akuntansi misalnya. Oh, nanti supaya balance perbuatan jahatnya akan terpenuhi oleh perbuatan baik. Enggak. Yang buruk juga tetap lahir di alam yang menderita. Dominan yang mana? Kebahagiaan yang kita nikmati nantinya setelah kematian ini. Kalau baiknya sedikit ya sebentar kita. Kalau banyak, wah happy. Begitu. Bisa diterima ya gambaran itu ya. Jangan salah sangka loh ya. Karena memang banyak berpikir orang begitu. Oh, yang penting yang kalau gua mau mati ya mikirin sing apik-apik bae lah. Wes ben masuk surga. Enggak begitu, sebentar. Ya. Timbangannya. Iya. Begitu. Saya senang kalau banyak yang tanya nih. Siapa lagi yang mau nanya? Ayo, yang muda-muda nih. Adik-adik. Ada lagi? Kita mau sampai jam 12. Oh enggak. Ya, selamat malam Romo. Ya. Saya William. Berkenaan dengan Nimita yang tadi. Bagaimana pihak keluarga pada saat menemani pihak keluarga? Iya, pihak keluarga pada saat sang keluarga yang akan menjelang ajal itu, kita harus bagaimana supaya dia terlahir di alam yang bahagia? Ya, oke, dilanjutkan dengan pertanyaan ini. Seandainya kita semua juga beragama Buddha, keluarga beragama Buddha, kadang kita juga punya kegiatan ke rumah sakit, misalnya. Ada nggak di sini? Oh, kalau ada obat kita yang sakit, ya kita rame-rame baca parita. Ada nggak? Ada tim parita ada? Oh bagus, saya senang. Ada? Hah? Oh pilih-pilih? Ya jangan dong. Jangan milih-milih, nggak boleh dipilih. Emang kenapa harus dipilih? Emang beli? Nggak boleh ya. Semua sama. Hal itu nanti saya ceritakan. Sekarang saya jawab dulu. Seandainya kita membacakan parita, ada yang sakit, apalagi usia memang tua misalnya, kita mengondisikan pikiran orang tua itu mungkin, atau yang si sakit itu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang tenang, betul. Meskipun semua kembali perbuatan semasa hidupnya, tapi kita membantu menghantarkan, mengkondisikan ke alam yang lebih baik. Dan yang lebih penting adalah kitanya berbuat baik. Saat kita membacakan parita kepada orang lain, itu juga yang utama yang harus Bapak Ibu ketahui. Jangan sampai ada umat kita yang sakit, wah gua nggak kenal, gua nggak usah baca. Perbuatan baik Anda berkurang. Padahal sudah dikondisikan kita sama-sama untuk berbuat baik membaca parita. Setuju gak? Iya, tadi kembali jangan pilih-pilih. Padahal Anda sudah dikondisikan bersama-sama berbuat baik. Kenapa harus memilih? Itu tidak benar. Satu hal yang tadi memang saya mau sampaikan, ya, Bapak Ibu saudara-saudara, jangan sampai, saya sangat berharap sekali jangan sampai pengurus Meta Wihara Tegal, Taigel, harus solid. Komunikasi yang penting, ya, dan jangan merasa keakuan yang muncul. Ini yang terjadi di organisasi manapun memang. Katanya agama Buddha, tapi kenapa tidak mempraktikkannya? Iya, jangan dideleng-deleng lah, dilongok-longok. Ya, itu tidak perlu kita timbang-timbang seperti itu. Harus kita semuanya solid apa? Oh, itu umat Buddha.
Meskipun kita tidak mengenalnya, tidak dekat dengannya, tetapi umat Buddha ya tetap. Saya pun kadang dipanggil, oh baca parita, di tempat lain nggak bisa. Meskipun saya juga tempatnya jauh. Ya ini sebagai contoh, bukan saya membanggakan diri. Ya harus, itu umat Buddha butuh bantuan untuk baca parita. Ya datang meskipun jauh. Karena dia mencari umat Buddha, tokoh yang agama Buddha untuk bisa menghantarnya saat meninggal untuk baca Avamanggala misalnya. Ya datang. Nah itulah hal-hal yang harus kita sama-sama sebagai umat Buddha harus juga mencari. Contoh, Bapak Ibu harus tahu masalah cerita Pangeran Siddhartha sebelum menjadi seorang Buddha. Kisah ini adalah kisah kehidupan Pangeran Siddhartha saat bermeditasi di Taman Rusa Isipatana, di hutan Urwela. Ada teman yang lain 5 pertapa yang mendampingi, yang bersama-sama meditasi. Wapa Asaji Mahanama Badia dan siapa? Kondanya. 5 pertapa itu setelah Bodhisattva mengetahui bahwa cara yang dilakukan salah, kemudian ke Bodhgaya mencapai penerangan sempurna, Buddha pun mencari teman itu loh. Meskipun awalnya mencari 2 sosok gurunya yang memberikan pelajaran kepada beliau, tapi dikasih tahu oleh para dewa bahwa sudah meninggal. Gurunya siapa? 2. Siapa yang tahu? Udaka Ramaputra dan Alara Kalama. Wah, bagus ingatannya. Wah. Siapa yang jawab? Christine? Hah? Nggak ada salahnya saya mengajari dia. Dulu anak sekolah minggu waktu di Meta Wihara dulu ya. Nah, kemudian setelah itu beliau mencari 5 pertapa loh. Kalau seperti itu, kenapa kita tidak sama melakukan terhadap umat-umat kita yang menghilang, mencari? Kenapa tidak ke wihara? Jangan sampai diambil oleh orang lain kemudian berpindah. Ini yang terjadi umat kita. Oh masa bodoh dia nggak ke wihara, ya kamarnya sendiri. Tidak ada kepedulian di dalam pengurusan kita sebagai umat Buddha untuk mencarinya. Ini yang sering dimanapun. Karena apa? Merasa oh sudah. Ya mohon maaf kalau saya melakukan seperti ini, karena ajaran Buddha bukan hanya pesimis ataupun optimis, realistis ajaran agama Buddha. Realnya seperti itu. Iya kan? Coba kita bayangkan, coba kita renungkan bersama-sama semuanya. Apakah teman-teman kita satu sama lain sekarang duduk bersama nih? Kanan kirinya mengenal enggak? Begitu tidak ada, Anda mencari enggak? Padahal Buddha sendiri pun memberikan contoh. Mencari 5 pertapa loh. Yang harus diberikan ajaran beliau pertama kali. Sehingga muncullah Dhammacakkappavattana Sutta. Nah inilah yang harusnya sebagai teladan kita untuk ditiru. Dalam rangka hari suci Waisak, momen ini harus kita sama-sama renungkan dan lakukan. Terbelenggu. Kemelekatan dan keakuan. Betul. Kita jangan sampai, oh kalau saya sudah jadi pengurus, ya wis, masa bodoh. Semuanya kita harus sama-sama berkomunikasi, saling menghargai, saling menghormati, saling apa lagi? Kerjasama.
harus solid kerjasamanya. Jangan sampai ya nyong, kawan ya kawan gitu loh. Ya kan, lu ya lu, gua ya gua. Kamu ya kamu, saya ya saya. Bukan seperti itu. Kapan kita mau makin besar? Ya, semuanya itu kembali ke kita masing-masing. Cobalah kita perbaiki bersama untuk bisa membesarkan umat. Ya karena tadinya juga saya ada tergerusnya keyakinan. Ini juga dibahas masalah hal-hal seperti itu. Ya. Jadi tolonglah Bapak Ibu saudara-saudara ya khususnya adik-adik yang sebagai penerus, contohlah orang-orang yang memang baik, yang pandangannya benar. Kalau yang memang tahu salah, ya jangan diikuti. Ikuti yang bagus. Ya. Sekali lagi, ya, Buddha itu bukan hanya berkata. Apa yang Buddha katakan, beliau lakukan. Apa yang beliau lakukan, beliau ajarkan kepada kita. Nah, ini juga sama. Seharusnya sebagai teladan kita, contoh sudah sosok guru yang baik, bijak, ya kita ikuti. Setuju? Setuju. Ya, silakan ada yang mau tanya lagi. Kita mau sampai jam berapa? Hah? Ini udah jam 9. Gak apa-apa kalau saya bertahan. Mau tanya lagi silakan. Mau sampai jam berapa ya? Besok libur ya, ngomong besok libur. Ngomong besok libur. Mumpung saya juga ada di sini gitu loh. Ada lagi? Ada lagi? Pertanyaan tersisa sekali lagi. Jadi kalau ada yang mau bertanya, mending sekarang aja. Soalnya ini sekarang mau bakal tutup. Ayo, silakan. Dalam hal ini saya hanya sharing apapun pengalaman saya, bukan hanya sekedar menggurui atau menasihati ya. Tapi ayolah kita perbaiki bersama-sama dalam diri kita masing-masing sebagai umat Buddha di organisasi maupun di wihara ini. Ya, saya sangat senang sudah punya wihara besar, ya, sudah fasilitas bagus, lebih baik daripada yang dulu. Oh, saya bangga, sangat-sangat amat bangga. Ya. Lurus. Oh, tadi bengkok ya. Ya. Pilih-pilih, ya itu nggak benar. Namanya manusia itu kan ada yang sibuk, ya nggak, ada yang enggak. Tapi selama ini saya tahu sih, ya enggak sih, pasti ada yang baca palita biarpun beberapa orang. Ya bagus. Baca palita kan rame-rame. Ya, ya. Sekali lagi pesan saya tadi adalah kenapa kita sudah dikondisikan berbuat baik, kita nggak ikut, itu doang, iya kan? Mungkin ada beberapa orang ya bukan pilih-pilih, tapi memiliki alasan-alasan lain. Alasan capek lah, sibuk lah, malas lah. Itu yang menjadi masalah pada diri kita. Ya semua kembali masing-masing. Loh kamu, saya suruh ikut berbuat baik kok nggak mau, ya wis. Padahal ya, kalau tim itu biasanya ya, tim itu adalah yang mengkoordinir, tetapi umat yang lain mau ikut itu lebih baik, ya. Jadi lebih ramai kan lebih senang. Nah, satu pesan saya juga, Bapak Ibu saudara-saudara, sebetulnya pertanyaan ini paling mendasar. Apa sih sebetulnya tujuan Bapak Ibu itu saudara-saudara ke wihara? Apa yang kita cari sih? Apa sih? Hah? Apa? Apakah aku pengen menonjol, pengen dikenal? Ya. Dari dulu saya juga sering menanyakan
Atau benar-benar aku mau lanjutin tempat ibadah itu, atau mau cari nama, cuma itu doang. Dari dulu saya tak berpikir mau menanyakan tujuan kamu mau ikut ke pengurus apa. Dulu kan saya pernah ditanya, saya jadi pengurus dapat bayaran apa enggak? Udah ya dulu pernah ada yang nanya begitu. Ya kalau memang itu tulisannya rumah ibadah ataupun tempat sosial, ya itu nggak ada, berarti ada salah masuk. Itu hanya kalau ada PT atau TP, ya itu mungkin ada bayar. Rumah ibadah ataupun yayasan tergantung pembina, keputusan pembina. Mau dibayar boleh, mau tidak ya nggak apa-apa, tergantung kepribadiannya. Itu ada hukumnya kok. Ya. Ya, cuma itu. Sudah. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memang bisa aktif di wihara, bisa datang ke wihara, banyak kelebihannya loh. Coba kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah ke wihara, mengaku agama Buddha, KTP-nya, seandainya kita sudah kaku seluruh badan ini, siapa yang kenal? Siapa yang datang? Coba kalau Bapak Ibu Saudara semuanya mengenal di sini, oh, aku kenal. Rame kasih tahu teman-temannya. Rame-ramelah berkunjung, menghantarkan terakhir ke tempat peristirahatannya, membacakan parita, doa. Di samping itu juga banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Bukan kita mengharapkan kalau kita sudah aktif di wihara, oh harus digaji. Ya, gajinya karma baik. Itu gaji yang tidak bisa diukur dengan nilai, dengan uang. Siapa yang bisa beli karma baik? Apakah ada di supermarket? Ada di dalam diri kita sebagai menghantarkan tadi. Kalau kita tahu ajal belum menjemput, kita sudah mengumpulkan pundi-pundi kebaikan. Itulah yang akan menghantarkan kita. Tidak harus kita berjuang. Loh, gini loh. Kalau saya tidak belajar dari Metta Wihara, para pengasuh yang dulu, ada Rama Suryadamo dengan istri, ada itu di belakang Sakuntala Devi. Cisyok J dulu juga rajin. Makanya saya bilang tadi, ayolah rajin lagi. Apalagi sudah cukup usia, ya. Sampai mau kapan? Bukan hanya kalau kita sudah tua pensiun berbuat baik. Enggak. Salah itu. Iya, justru malah kita harus lebih banyak berbuat kebaikan. Jangan kita sudah tua, udahlah gua nggak bisa, saya nggak bisa, nggak mau. Terbalik kalau saya bilang. Setuju nggak? Iya, kalau setuju lakukanlah. Rajinlah, apalagi bisa mengajak anak-anak, pasangan hidupnya, aktif di wihara, berbuat baik. Jangan sampai anak beralih yang lain, ya. Kalau kita sudah mau ajal menjemput, mikirin, ntar siapa yang doain aku nih? Kan begitu. Itu kan yang masalah yang banyak pada umumnya seperti itu. Kenapa kita membiarkan anak kita memilih agama yang lain? Tidak mengkondisikan kalau anak-anak kita bahwa ajaran agama Buddha realistis. Oh, agama Buddha susah pak, belajar bahasa Pali. Iya, tapi kalau kamu setiap hari belajar baca bisa.
bukan alasan susah. Kalau kita mengondisikan dari sedini mungkin anak-anak kita membaca parita bahasa Pali meskipun susah, nggak ada kata susah. Kalau setiap hari sudah dilakukan, coba buktikan dari kecil. Kita sering ajak ke wihara, sering mendengarkan baca parita bahasa Pali. Dengan sendirinya kondisi itu akan menghantarkan anak-anak kita untuk ikut di dalam puja bakti. Ajarannya gimana? Berikan contoh-contohnya kepada anak-anak sama seperti saya. Meskipun karena sekolah Buddhis itu tidak banyak, anak-anak kita di sekolah lain, kita comparekan ajaran Buddha tentang cinta kasih. Pangeran Siddhartha sudah bisa menunjukkan rasa cinta kasihnya kepada makhluk yang lain. Contohnya adalah yang mengenai angsa yang berebut dengan Pangeran Dewadatta. Itulah yang bisa menumbuhkan anak-anak. Pilih, kamu mau ngikutin Pangeran Siddhartha seperti ini berbuat baik atau yang lain? Wah, itu bisa kita bandingkan, kita compare dengan yang lain. Bahwa ajaran Buddha penuh cinta kasih dan realistis. Hukum karma itu juga berlaku kepada siapa saja. Tidak kaya, tidak miskin, tidak agama Buddha ataupun bukan, karma tetap berlaku. Karena hukum yang universal. Kelebihan agama Buddha banyak, Bapak Ibu. Itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Yang jelas adalah realistis. Coba Bapak Ibu, siapa yang mau menyangkal? Silakan kepada saya. Oh, agama Buddha begini, silakan tanya. Yang enggak real apa? Demikian pula dalam rangka Trisuci Waisak ini, Pangeran Siddhartha yang jalan keluar istana melihat usia tua, orang yang sakit, orang yang mati, semua beliau lihat dengan pikiran galau, kemudian mencari obatnya. Kenapa harus orang sakit, tua dan mati? Jawabannya satu, kalau kita tidak mau mengatasi itu semua, mengalami itu semua, jawabannya apa? Tidak dilahirkan, mencapai arahat atau nibbana. Sudah jelas agama Buddha mengajarkan seperti itu. Apalagi yang nggak real coba? Ada yang bisa sangkal? Ada? Siapa yang mau nyangkal coba? 8 kondisi dunia pun yang sudah diajarkan oleh Buddha, semua juga orang akan mengalaminya. Lokapaladama, ada yang hafal? Kecuali ya jangan Rama Suryadama menjawab. Yang lainnya, Lokapaladama, 8 kondisi dunia yang semua kita alami. Siapa yang bisa jawab? Dipuji, dicela. Oh, ini enggak dapat hadiah lagi. Dipuji, dicela. Untung rugi, suka duka. Terus orang yang tersingkirkan dan tidak. 8 kondisi itu pun real kan? Ada nggak bisa yang menyangkal? Ada yang menyangkal, bisa nggak? Ada yang bisa menyangkal? 8 kondisi ini bisa dihindari? Kita kadang susah, senang, oh untung banyak. Udah untung banyak kita juga senang. Apakah itu selamanya? Sekali-kali kita juga rugi. Sekali-sekali kadang juga kita sedih. Ada yang dipuji, ya, tapi ada orang juga yang dicela. Kadang kita juga dicela. Sudah berbuat baik pun kita dicela sama orang lain. Bisa. Ada yang tersingkirkan, memperoleh kedudukan sama tidak. Ibaratkan kemarin kita sudah pemilu. Ya, ada yang terpilih, ada yang enggak. Ada yang tersingkirkan. Itu semua mengalaminya.
Real kan ajaran agama Buddha? Apalagi kenapa kita tidak ajarkan kepada anak-anak cucu kita yang memang benar ajaran Buddha itu sudah real, bagus, nyata, tidak terbantahkan. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak supaya mereka yakin kuat, sadanya kuat, penuh. Jangan sampai, wah, gebetan gua agama lain. Ini banyak yang jadi masalah adalah agama Buddha banyak terlalu mengalah terhadap pasangan hidup yang nantinya, atau kita punya anak, punya mantu, ya wis ben lah, karpekon lah, pilihlah. Orang tua yang harus bisa mengkondisikan, karena di dalam perkawinan agama Buddha juga ada syaratnya 4 supaya hidup itu harmonis. Ya orang sadanya sama aja, kadang kita juga berantem kok, apalagi yang lain, kan begitu. Logikanya seperti itu. Sama keyakinan aja kita sudah berselisih juga, sering peruntungan namanya ya, sering berantem. Apalagi yang lain, satu mau ke sana, satu mau ke sini, susah. Itu syarat perkawinan yang orang kalau mau hidup harmonis, sama sada, sama sila, sama caga, dan sama panya. Silanya juga cukup yang baik. Apakah ada yang mau pasangannya, oh pasangan aku silanya nggak bagus, mau? Nggak jelas, mau dinikahi gitu? Nggak mau lah. Apakah kalau kita kedermawanannya juga nggak sama caga? Satu mau dana 100.000, satu aja kakean kebanyakan, 50 baiklah. Oh 50 juga si gede, selawe baiklah. Kan biasa begitu. Pasangan pun kadang seperti itu. Apalagi yang apalagi yang tidak sama keyakinan. Wis dah. Ora karuan. Iya kan? Itu semua real agama Buddha. Tolong Bapak Ibu yakinkan anak-anak keyakinan yang kuat. Jangan sampai beralih. Apa yang membuatnya nanti beralih? Semua sudah bisa dibuktikan ajaran agama Buddha realistis. Cukup? Oh cukup, saya pikir masih mau lagi. Ya sudah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara.